Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Ibu, bapak, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, menyampaikan, juga menjelaskan tentang manusia. Manusia yang sifat secara umum ataupun nanti pada umuman itu akan dikhususkan lagi. Maka kita lihat di banyak Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala itu menyebutkan keunggulannya, tapi di kesempatan yang lain manusia itu nanti akan menjadi manusia yang tidak unggul dan bahkan lebih hina. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala surat At-Tin yang tadi kita baca, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya. Sungguh aku Allah menciptakan manusia itu dalam bentuk yang paling baik. Tetapi Bapak Ibu, dari kesempurnaan, dari keunggulan manusia yang Allah ciptakan ini, Bapak Ibu semar boten bahwa diri kita. Jadi ketika kita itu berbicara manusia, itu siapa? Itu manusia pada umumnya. Yang di dalam masjid ini, juga yang masih ada di mana? Di jalan, manusia yang ada di warkop, manusia yang masih ada di rumah, manusia yang masih ada yang tertidur. Itu semuanya manusia. Itu semua manusia itu ciptaan Allah yang paling baik. Nah, tapi kita tahu enggak, dari manusia, maka ketika kita bicara manusia itu termasuk kita, ya, pada umumnya, ya, kita manusia kan, ya. Maka ketika kita bicara manusia itu kita yang disebut oleh Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nah, tetapi di sisi lain kita sering menjumpai, kita sering membaca, mendengarkan, ya, melihat ayat Al-Quran yang Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan, ya, informasikan kepada kita, jelaskan kepada kita. Yang Allah sampaikan itu sering kita dengar surat Al-Ma'arij. Innal insana khuliqa halu'a. Ya. Manusia yang sempurna tadi Allah ciptakan, sesungguhnya manusia itu diciptakan dengan penuh keluh kesah. Kalau bahasa Surabaya itu sambatan, ya, itu waktu manusia. Jadi itu karakter manusia pada umumnya, ya. Manusia itu punya sifat ngeluh, sambat, ya. Di kelanjutan ayat itu kalau manusia itu diberi kejelekan, diberikan kesulitan, diberikan keterbatasan, sakit, macam-macam, itu sambat. Tapi lucunya, kalau manusia itu dapat kebaikan, dapat kemudahan, kelancaran, lapang, menjadi apa? Menjadi pelit, kikir, sombong, tidak mengakui itu, seolah-olah bukan dari Allah, seolah-olah itu kemampuannya sendiri, seolah-olah itu atas usahanya sendiri, kebaikan-kebaikan itu. Nah, itu karakter itu ada dalam Al-Quran. Innama utitu ala ilmin inti. Itu wataknya manusia.
Manusia yang Allah sebut sebagai manusia yang suka keluh kesah sambat ketika jelek, tapi ketika baik dia lupa itu, merasa punya sendiri. Seperti siapa? Seperti Qarun. Di sisi lain, selain itu manusia diciptakan yang disebutkan oleh Allah dalam bentuk karakter manusia itu, wa kanal insanu qatura. Coba, itu manusia Bapak Ibu. Nah, maka ketika kita bicara manusia, kita ada enggak dalam diri kita itu? Manusia yang ada di masjid ini ya. Manusia yang ada yang saat ini lagi sholat ya. Selain suka sambat, keluh kesah, Allah sampaikan wa kanal insanu qatura. Manusia itu kikir. Nah, manusia itu apa? Pelit. Manusia itu apa? Medit. Manusia itu apa? Pada umumnya bakhil. Manusia pada umumnya diciptakan itu punya sifat itu. Manusia umum loh ya. Dan kita bagian dari keumuman itu. Ya. Dalam gitu kan? Itu karakter manusia pada umumnya. Di dalam surat Al-Ahzab, innahu kana zaluman jahula. Coba. Manusia itu bodoh, zalim. Suka berbuat sesuatu yang bisa membuat orang lain menderita. Manusia itu suka menjadikan orang lain itu sengsara. Suka menyakiti dirinya, juga menyakiti orang lain. Dan manusia itu bodoh pada umumnya. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini nanti kita tarik dalam surat At-Tin kelanjutan itu. Nah, itu manusia pada umumnya Bapak Ibu punya sifat seperti itu tadi. Maka ketika kita sholat, ketika kita lagi puasa, ketika kita lagi beribadah, coba bahasanya orang Jawa, gerayangi. Kita itu termasuk manusia yang seperti itu atau tidak? Mengkoreksi, bermuhasabah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menghadirkan kita di tempat yang mulia, di waktu yang mulia yang istimewa seperti ini. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala di saat menyebutkan fakta, realita kehidupan manusia pada umumnya ya, ternyata Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pula tidak semuanya orang itu yang seperti itu. Itu biarkan manusia umumnya. Tetapi tidak pada manusia yang umum. Siapa itu? Illal musallin. Orang yang sholat. Itu tidak pernah keluh kesah. Orang yang puasa itu tidak sambatan. Orang yang puasa, orang yang sholat, orang yang ngaji itu tidak kikir. Itu tidak bakhil, tidak pelit, tidak medit, tidak. Ya. Makanya Ramadan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ini adalah bagian dari proses edukasi, pendidikan ya, membuat manusia akan menjadi orang yang dermawan, menjadi orang yang tidak sambatan, kan begitu. Kalau kita lihat dari perjalanan puasa Bapak Ibu, coba. Itu kalau orang pada umumnya kan bisa sambat kayak anak kecil tuh. Pagi, aduh lapar. Kan begitu. Lelah, capek. Tetapi orang yang beriman, orang yang punya keyakinan kepada Allah dengan sholatnya, dengan ngaji zikirnya, itu tidak akan pernah berkeluh kesah, sambat dengan semua yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan, ajarkan kepada kita. Bangun tengah malam. Sambat enggak? Mau sahur tadi, jangan sampai sambat. Sholat tarawih, tidak. Itu Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kesempatan itu untuk mendidik kita agar Ramadan ini membentuk manusia yang dermawan, manusia yang ikhlas, manusia yang sabar, dan manusia yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena
Di dalam ayat yang lain manusia itu juga suka ingkar. Manusia pada umumnya itu juga kufur dengan nikmat Allah. Tidak ada rasa terima kasih dan syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Ramadan ini Allah hadirkan menjadi hamba Allah yang selalu beribadah kepada Allah, yang selalu menjadi orang yang bersyukur, orang yang sabar, orang yang ikhlas, orang yang qanaah. Itu semuanya. Maka ketika manusia tidak bisa memberikan itu dalam dirinya, ya ketika manusia tidak bisa menetitkan jiwanya dengan sifat-sifat tadi, apa kata Al-Quran? Tsumma radatnahu asfala safilin. Ya, manusia yang sempurna dengan kesempurnaannya itu, dengan sifat-sifat yang ada tadi, ketika itu melekat pada dirinya, maka manusia itu akan menjadi manusia yang lebih hina, manusia itu yang lebih rendah, lebih bodoh, lebih tercela dari binatang yang tercela. Makanya di dalam Al-Quran, ulaika kal an'am balhum adhal. Manusia yang sempurna itu akan bisa berubah menjadi manusia yang lebih hina dan rendah. Makanya illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Ini loh Bapak Ibu, yang menjadi pembedanya itu di sana. Yang menjadikan kita orang yang mulia itu karena keimanan kita, yang iman itu dibalut dengan amal soleh. Orang beriman yang punya amal soleh itulah manusia yang unggul, manusia yang paripurna, manusia yang istimewa. Orang beriman yang punya amal soleh dengan sederet kebaikannya, ibadahnya, macam-macam, sholat, puasa, sedekah dan sejenisnya itu yang menjadikan kita orang-orang yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah insya Allah jamaah semuanya yang hadir di majelis rumah Allah ini. Itu ya. Jadi Ramadan itu membuka diri kita sebagai manusia dan tetap menjadi manusia yang istimewa, yang memiliki nilai keunggulan dengan tauhid, dengan iman, dengan amal soleh. Iman yang diisi, yang diikuti, yang dibalut dengan kebaikan-kebaikan. Dan saat inilah Ramadan, momentum yang Allah berikan kepada kita semuanya menjadi orang-orang yang lebih sempurna, manusia yang unggul, yang layak mendapatkan warisan, ya, kembali kepada tempat kita asalnya. Di mana itu? Di surga. Kan begitu? Itu tempat kita pertama kali. Dan kita akan kembali ke sana lagi ketika kita memiliki apa? Iman dan amal soleh. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat falahum ajrun ghairu mamnun. Di mana itu nanti? Di surga akhirnya. Itu. Nah, karakter-karakter manusia tadi yang negatif itu akan menjadi hilang buat kita semua pada diri kita ketika kita menghadirkan setiap momentum sholat, momentum puasa, momentum zakat, momentum sedekah, itu kita berikan pada diri kita. Tetapi ketika itu hilang, maka kita akan jadi apa? Tsumma radatnahu asfala safilin. Dan itu akan hilang, menjadi kita kembali menjadi manusia yang mulia dengan ilal ladzina amanu wa amilus sholihat al-ayah dan seterusnya. Mudah-mudahan Bapak Ibu jamaah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita bisa puasa, bisa bangun tengah malam sahur, kita bisa zikir, ya. Dengan kesehatan, dengan kesempatan itu bersama-sama kita bisa berjumpa kembali dengan Ramadan. Dan ini masih di awal. Mari bersama-sama kita isi diri kita, muliakan kita, sempurnakan diri ini dengan amal ibadah, ya, yang maksimal. Karena kesempatan ini tidak akan untuk datang yang kedua kalinya. Mumpung masih di awal Ramadan, mari kita menjadi orang yang suka, ya, memiliki kepekaan, dermawan, suka memberi. Kalau bahasanya orang Jawa itu nyah-nyoh. Ya, ini momentum buat kita semuanya. Yang kalau dulu cuma sekian, maka pada tahun ini tidak tahu kita nanti akan bisa bertemu atau tidak, dan bisa mengakhiri Ramadan ini atau tidak. Maksimalkan ketika Allah berikan kesempatan ini di hadapan kita semuanya. Baru kemarin Bapak Ibu, hari apa itu, ada teman
meninggal, usianya pun juga tidak terlalu jauh. Kita tidak tahu. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita bersama Ramadan, kesempatan kepada kita bisa sholat subuh waktu ini, dan Allah berikan kesehatan sehingga kita bisa melakukan itu. Mari kesempatan ini, kesehatan ini kita maksimalkan menjadi orang-orang yang beriman, taat, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita mengakhiri kehidupan kita semuanya kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah. Insyaallah. Ihdinas siratal mustaqim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.